Urbanisasi di negara Vietnam merupakan yang tertinggal di Asia Tenggara. Para perancang kebijakan dan pemerintah pernah memperkirakan bahwa kota-kota Vietnam akan menjadi rumah bagi lebih dari 46 juta orang pada tahun 2020 yang lalu. Ketika tingkat kemiskinan serendah sekarang, proporsi penduduk miskin yang relatif besar berada dalam kemiskinan kronis yang cenderung lebih tahan terhadap pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita paham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Harapan kami tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Vietnam. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah sisi gelap dunia bersama negara Vietnam. Kemiskinan merupakan fenomena sosial ekonomi global. Itu selalu menjadi masalah di semua negara termasuk negara berkembang dan negara maju. Di Vietnam tingkat kemiskinan telah menurun sementara urbanisasi telah terjadi dengan cepat selama 20 tahun terakhir. Penanganan dual problem urbanisasi dan kemiskinan menjadi penting untuk dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Vietnam memiliki tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara. Hanya satu dekade yang lalu, hanya 24% penduduknya tinggal di kota, dengan 65% tenaga kerja bekerja di pertanian pedesaan. Saat ini sudah lebih dari 30 juta orang tinggal di daerah perkotaan, terhitung sekitar 34% dari total populasi Vietnam. Negara ini sedang menyaksikan proliferasi yang cepat dari daerah perkotaan dengan jumlah kota-kota di 755 dan meningkat. Para perencana memperkirakan bahwa kota-kota Vietnam akan menjadi rumah bagi lebih dari 46 juta orang pada tahun 2020 yang lalu. Kota terbesar di antara kota-kota ini, Hanoi dan Ho Chi Minh City, adalah mesin pertumbuhan negara tersebut, didukung oleh tingkat pengangguran perkotaan yang relatif rendah sebesar 4,6%. Di Vietnam, ketika tingkat kemiskinan serendah sekarang, proporsi penduduk miskin yang relatif besar berada dalam kemiskinan kronis yang cenderung lebih tahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, elastisitas pertumbuhan pengentasan kemiskinan di Vietnam cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi sendiri telah melambat sejak tahun 2008 lalu akibat krisis ekonomi global. Karena pertumbuhan ekonomi telah menjadi pendorong utama pengurangan kemiskinan di Vietnam. Dolar dan Krei tahun 2000. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dapat mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang lebih lambat.
Proporsi rumah tangga yang berada tepat di atas garis kemiskinan cenderung meningkat, yang menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga hampir miskin yang rentan terhadap goncangan ekonomi dan sosial, dan bahwa melindungi masyarakat hampir miskin agar tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan menjadi semakin penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya, dalam konteks Vietnam menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah, masalah kemiskinan perkotaan menjadi semakin kompleks dengan kebutuhan untuk memperhitungkan berbagai aspek kesejahteraan masyarakat non-pendapatan. Tingkat kemiskinan berbasis pendapatan atau pengeluaran mungkin meremehkan kemiskinan perkotaan, karena dimensi non-pendapatan termasuk populasi, keselamatan pribadi, kondisi kerja, dan perumahan. Paparan terhadap pelanggaran menjadi semakin akut bagi migran berpenghasilan rendah yang secara teknis diklasifikasikan sebagai tidak miskin menurut ukuran pendapatan atau pengeluaran. Oleh karena itu, mereka layak mendapat perhatian yang memadai dalam desain kebijakan, dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang isu-isu yang muncul. Kaum miskin kota dapat mencakup sejumlah besar migran sementara dan orang-orang yang tidak terdaftar. Kelompok-kelompok ini lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dan tidak berhak atas kebijakan perlindungan sosial seperti subsidi, kredit, dan asuransi kesehatan. Migrasi sementara sirkular dari pedesaan ke perkotaan membuat kemiskinan perkotaan lebih rumit dan lebih sulit untuk merancang kebijakan untuk mengurangi kemiskinan perkotaan. Dengan statusnya yang baru dicapai sebagai negara berpenghasilan menengah dan ambisinya untuk mencapai tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi, Vietnam perlu mengatasi tantangan dalam penyediaan layanan sosial dasar bagi penduduk pedesaan dan perkotaan. Secara khusus, Vietnam harus mengatasi migrasi desa ke kota. Banyak pedesaan Vietnam yang miskin akan mencoba peruntungan mereka di pusat-pusat kota yang berkembang, menganggap mereka penuh dengan peluang kerja bagi pekerja terampil dan tidak terampil. Pemerintah kota perlu menemukan cara untuk mengakomodasi masuknya migran ini dan memperhitungkan fakta bahwa sebagian besar dari mereka tidak siap untuk berpartisipasi dalam ekonomi perkotaan. Karena sebagian besar penduduk miskin Hanoi adalah wira swasta di sektor informal, mereka seringkali membutuhkan pinjaman untuk modal kerja dan konsumsi. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.